Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3, Akuntansi Keuangan Menengah 2, kelas D. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perubahan akuntansi dan analisis kesalahan. Nah, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Mariska Zulfianti dengan akhiran NPM 007, yang kedua ada Cindy Azahra Putri Aji Aulia dengan akhiran NPM 026, yang ketiga ada Nuriza Safira dengan akhiran NPM 297, yang keempat ada Rosita Ilvina Orvalin Nisa dengan akhiran NPM 323, lalu yang kelima ada Yasinta Dwi Nur Aini dengan akhiran NPM 330, lalu ada Lailatul Puspitasari dengan akhiran NPM 340, yang ketujuh ada Reva Lydia Priyanti dengan akhiran NPM 348, Nazalah Zalfa Hamida dengan akhiran NPM 367, dan yang terakhir ada Khairun Nisa dengan akhiran NPM 369. Perubahan akuntansi dan analisis kesalahan. Nah, perubahan akuntansi ini terdiri dari yang pertama ada perubahan dalam kebijakan akuntansi, yang kedua ada perubahan dalam estimasi akuntansi, yang ketiga ada koreksi kesalahan, yang keempat ada ringkasan, dan yang terakhir ada motivasi. Sedangkan untuk analisis kesalahan, yang pertama ada kesalahan laporan posisi keuangan, lalu yang kedua ada kesalahan laporan laba rugi, yang ketiga ada pengaruh laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi, dan yang keempat ada contoh komprehensif, dan yang terakhir di sini ada penyusunan laporan dengan koreksi kesalahan. Selanjutnya di sini ada alternatif akuntansi. Yang pertama yaitu menurunkan daya banding informasi keuangan. Nah, di sini itu dikarenakan itu kan perusahaan bisa memilih metode akuntansi yang berbeda. Nah, laporan keuangan itu jadi susah dibandingkan dengan perusahaan lain. Lalu yang kedua yaitu mengaburkan data tren historis yang sangat berguna. Jika perusahaan itu sering ganti metode akuntansi, angka-angka dari tahun ke tahun itu jadinya itu tidak akan konsisten. Nah, sehingga tren kinerjanya itu tidak akan jelas. Lalu selanjutnya di sini ada jenis-jenis perubahan akuntansi. Yang pertama perubahan dalam kebijakan akuntansi. Nah, perubahan kebijakan akuntansi ini seperti mengganti metode akuntansi yang digunakan seperti contohnya dari FIFO ke average. Lalu yang kedua perubahan estimasi akuntansi yaitu mengubah angka taksiran karena informasi baru. Contohnya masa manfaat aset yang berubah. Perubahan dari satu kebijakan akuntansi yang berterima umum ke kebijakan berterima umum lainnya. Nah, ini disebut juga dengan perubahan kebijakan akuntansi yang change in accounting principle yang terjadi jika perusahaan itu secara sengaja mengganti metode akuntansi yang sebelumnya digunakan dengan metode lain yang juga diizinkan oleh standar. Nah, contohnya dari cost rata-rata ke LIFO. Nah, kedua metode ini tuh kan diperbolehkan. Jadi perpindahan ini adalah perubahan kebijakan akuntansinya saja. Lalu ada metode cost recovery ke metode presentase penyelesaian. Nah, keduanya ini metode yang diakui untuk pengakuan pendapatan proyek konstruksi. Nah, jadi intinya dari sini itu perubahan kebijakan itu sama dengan mengganti metode lama dengan metode baru yang sama-sama diperbolehkan oleh standar yang berlaku. Lalu untuk penerapan kebijakan baru untuk peristiwa yang baru pertama kali terjadi atau sebelumnya tidak material. Nah, ini bukan termasuk perubahan akuntansi. Karena jika perusahaan baru mengalami transaksi tertentu untuk pertama kali, tidak ada metode lama yang diganti. Atau jika dulu transaksinya tidak material sehingga tidak perlu metode tertentu. Nah, ketika kemudian dia menjadi material, perusahaan itu memilih metode yang sesuai. Nah, ini bukan berarti adanya perubahan kebijakan. Lalu di sini ada 3 pendekatan untuk melaporkan perubahan akuntansi. Yang pertama currently atau sekarang, yaitu dampak perubahan langsung diakui pada periode berjalan. Lalu yang kedua ada retrospectively, yaitu retrospektif, laporan periode sebelumnya yang disesuaikan kembali seolah-olah kebijakan baru sudah digunakan sejak awal. Dan yang terakhir ada prospectively, yaitu prospektif, yang perubahan hanya berlaku ke depan tanpa mengubah periode yang sebelumnya. Nah, IASP ini mewajibkan pendekatan retrospektif untuk perubahan kebijakan akuntansi. Alasannya, pendekatan retrospektif ini membuat laporan antar periode itu lebih mudah dibandingkan karena angka tahun sebelumnya telah disesuaikan agar konsisten dengan metode baru yang berlaku.
pendekatan perubahan akuntansi retrospektif. Nah, dalam pendekatan retrospektif ini, laporan keuangan periode sebelumnya itu akan disesuaikan kembali seolah-olah kebijakan baru itu sudah digunakan sejak awal. Nah, tujuannya itu agar perbandingan antar periode tetap konsisten. Nah, kapan sih IFRS ini mengizinkan perubahan kebijakan akuntansi? Nah, IFRS itu mengizinkan perubahan kebijakan akuntansi jika yang pertama diwajibkan oleh IFRS, yang artinya ada standar baru atau revisi standar yang mewajibkan perusahaan untuk mengganti metode tersebut. Yang kedua ada memberi informasi yang lebih andal dan lebih relevan. Nah, perubahan itu diperbolehkan jika metode baru ini membuat laporan keuangan menjadi lebih baik dalam menggambarkan posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Nah, dalam pendekatan perubahan akuntansi retrospektif ini, perusahaan itu akan mengoreksi kembali laporan masa lalu agar sesuai dengan kebijakan akuntansi yang baru. Nah, perusahaan akan melakukan dua hal. Yang pertama yaitu menyesuaikan laporan keuangan setiap periode yang dilaporkan dengan dasar yang sama dengan kebijakan akuntansi. Jadi, semua periode sebelumnya itu akan diperbaiki seolah-olah kebijakan baru sudah diterapkan sejak awal. Lalu yang kedua yaitu menyesuaikan nilai buku aset dan kewajiban pada awal tahun pertama yang dilaporkan dan saldo awal laba yang ditahan. Nah, jadi pada awal periode pelaporan pertama yang ditampilkan, itu bertujuan agar saldo awal itu konsisten dengan kebijakan baru yang sedang berlaku. Di sini slide-nya itu ada perubahan akuntansi retrospektif kontrak jangka panjang, yaitu ilustrasi pada PT Denson yang sudah mulai menghitung pendapatan dari kontrak. Konstruksi jangka panjang menggunakan metode cost recovery zero profit. Pada 2011, perusahaan ini berubah menjadi metode persentase penyelesaian. Manajemen meyakini pendekatan itu menghasilkan ukuran perolehan laba yang lebih tepat. Untuk tujuan perpajakan, perusahaan menggunakan metode cost recovery dan berencana untuk menggunakannya di masa yang akan datang atau masa depan. Dimisalkan tarif pajak yang berlaku pada saat itu yaitu 40%. Dapat dilihat di sini ada income statement parsial untuk PT Denson Company. Di sini income before income tax pada tahun 2009 yaitu ada 400.000 euro, tahun 2010 160.000 euro, 2011 190.000 euro, dan income tax-nya itu 40%. Maka hasil dari net income pada 2009 yaitu 240.000 euro, 2010 96.000 euro, 2011 114 euro. Kemudian jika menggunakan percentage of completion method untuk income before tax-nya yaitu masih 2009 ada 600.000 euro, 2010 180.000 euro, 2011 200.000 euro. Untuk tax-nya masih sama 40%, maka net income-nya untuk 2009 yaitu ada 360.000 euro, 2010 108 euro, dan 2011 120.000 euro. Kemudian data untuk perubahan retrospektif. Di sini dapat dilihat pada illustration 22 strip 2. Dapat dilihat di sini data-datanya. Kemudian untuk jurnal awalnya pada tahun 2010, di sini terdapat konstruksi dalam pelaksanaan sejumlah 220.000 di debit dan juga kreditnya ada utang pajak tangguhan senilai 88.000 dan kemudian ada laba ditahan senilai 132.000. Selanjutnya ada pelaporan perubahan kebijakan. Peraturan pengungkapannya yaitu yang pertama ada jenis perubahan kebijakan akuntansi. Yang kedua alasan mengapa penerapan kebijakan akuntansi yang baru memberikan informasi yang lebih dapat diandalkan dan juga relevan. Yang ketiga untuk periode yang bersangkutan dan periode sebelumnya yang dilaporkan sepanjang dapat dilakukan, maka jumlah penyesuaiannya yaitu yang pertama ada terhadap setiap pos laporan keuangan yang dipengaruhi dan laba per saham dasar dan terdilusi. Dan yang terakhir yang keempat yaitu ada jumlah penyesuaian yang berkaitan dengan periode-periode sebelumnya yang telah dilaporkan sepanjang yang dapat dilakukan. Kemudian di sini dapat kita lihat yaitu penyesuaian laba ditahan untuk saldo laba ditahan pada awal tahun 2009 yakni ada 1.360.000 euro. Kemudian ada di sini dapat kita lihat
Denson Company Retained Earnings Statement before change. Di sini retained earning pada Januari tanggal 1 pada 2011 yaitu 1.696.000 euro, 2010 1.600.000 euro, dan 2009 yaitu 1.360.000 euro. Kemudian untuk net income-nya 2011 yaitu ada 114 dan 2010 96.000, 2009 240.000. Dan untuk retained earnings pada Desember tanggal 31 pada 2011 ini ada 1.800.010 euro, 2010 1.696.000 euro, dan 2009 1.600 euro. Kemudian di sini retained earnings pada Januari tanggal 1 tahun 2010 menggunakan percentage of completion yaitu sejumlah 1.720.000 euro, sedangkan untuk menggunakan cost recovery sejumlah 1.600 euro. Maka cumulative effect difference-nya di sini yaitu ada 120.000 euro. Nah, selanjutnya yaitu perubahan kebijakan akuntansi, penyesuaian laba ditahan. Saat perusahaan mengganti kebijakan akuntansi, penyajiannya harus dilakukan secara retrospektif, yaitu menghitung kembali laporan tahun-tahun sebelumnya dengan metode yang baru. Karena angka tahun sebelumnya berubah, maka laba ditahan awal periode juga harus disesuaikan agar mencerminkan kebijakan baru. Dicontoh, metode lama dan metode baru menghasilkan selisih 120.000 dan ini disebut cumulative effective adjustment. Penyesuaian ini ditambahkan ke laba ditahan awal sehingga laba ditahan awal yang sebelumnya 1.600 menjadi 1.720 setelah penyesuaian. Setelah itu barulah perusahaan menambahkan laba bersih setahun berjalan untuk mendapatkan laba ditahan akhir. Penyajian ini penting agar laporan keuangan lebih akurat, konsisten, dan mudah dibandingkan antar tahun. Pada contoh ini, PT Ceroke mengubah metode akuntansi untuk kontrak jangka panjang dari metode cost recovery ke percentage of completion pada tahun 2010. Dampaknya, pendapatan sebelum pajak yang dihasilkan oleh dua metode berbeda, sehingga muncul perbedaan jumlah yang harus diperhitungkan kembali secara retrospektif. Data per tahun 2009 yaitu percentage of completion 780 dan cost recovery yaitu 610, selisihnya yaitu 170.000. Untuk tahun 2010, percentage of completion-nya itu 700 dan cost recovery-nya itu 480, selisihnya 220. Selisih-selisih inilah yang nantinya dikumpulkan sebagai kumulatif efektif yang menyesuaikan laba ditahan awal ketika metode baru diterapkan. Untuk pajak, perusahaan tetap memakai cost recovery sehingga perlu menyesuaikan akun pajak tangguhan. Pada contoh E221 ini, PT Cherokee sudah menghitung selisih pendapatan antara metode lama dan metode baru untuk tahun 2009 dan 2010. Selisih inilah yang akan digunakan untuk penyesuaian retrospektif. Selisih pendapatan sebelum pajak 2009 itu 170 dan untuk tahun 2010-nya itu 220. Total selisih sebelum pajak yaitu 390. Diminta dalam soalnya yaitu menghitung laba bersih dan laba ditahan 2010. Kita gunakan selisih pendapatan tersebut lalu dikurangi pajak 35%. Karena perubahan kebijakan, laba ditahan awal juga perlu disesuaikan. Saldo laba ditahan awal 2009 yaitu 100.000 yang nantinya akan ditambah dampak perubahan kebijakan setelah pajak. Dan di soal itu disuruh membuat jurnal penyesuaiannya. Jurnalnya bertujuan untuk mengakui efek kumulatif dari selisih metode lama versus metode baru, dan untuk mengakui pajak tangguhan terkait perubahan tersebut. Biasanya jurnalnya berupa debit aset pajak tangguhan, debit atau kredit, yaitu laba ditahan, penyesuaian, dan kredit pendapatan konstruksi atau akun terkait, tergantung apakah efeknya menambah atau mengurangi laba. Pada tabel ini dihitung selisih pendapatan antara metode baru dan metode lama untuk tahun 2009 dan 2010, lalu dikurangi pajak 35%.
selisih laba sebelum pajak 2009 yaitu selisihnya 170, pajaknya 35% menjadi 59.500, bersih setelah pajaknya itu 110.500, dan untuk tahun 2010 selisihnya itu 220, pajak 35% yaitu jadi 77.000, bersih setelah pajak yaitu 143.000. Total penyesuaian laba ke laba ditahan total bersih setelah pajak yaitu 110.500 ditambah 143 yang hasilnya adalah 253.500. Ini adalah jumlah untuk menambah laba ditahan awal karena metode baru menghasilkan pendapatan lebih tinggi. Jurnal penyesuaian karena perubahan kebijakan meningkatkan laba bersih sebelumnya, maka jurnalnya debit aset pajak tangguhan yaitu 136.500 ini dari 59.500 ditambah 77.000. Lalu untuk kreditnya yaitu laba ditahan 253.500 dan kreditnya pendapatan konstruksi 390.000. Ini dari 170 ditambah 220.000. Dan untuk slide ini menunjukkan bagaimana laporan keuangan harus di-restate, disajikan ulang ketika perusahaan mengubah kebijakan akuntansi. Tahun 2009 ditampilkan dua versi, previous 2009 yaitu angka sebelum perubahan kebijakan dan restated 2009 yaitu angka setelah penyesuaian metode baru. Bagian laporan laba rugi, laba sebelum pajak dan pajak penghasilan dihitung ulang menggunakan metode baru. Dan ini menghasilkan laba bersih restate untuk 2009. Selanjutnya saya akan menjelaskan perubahan kebijakan akuntansi, yaitu terdapat pengaruh langsung dan tak langsung. Pengaruh langsung yaitu dampak yang sesuai ketentuan IASB harus dicatat perusahaan secara retrospektif ketika terjadi perubahan pada kebijakan akuntansi. Yang kedua ada pengaruh tidak langsung, yaitu mengacu pada perubahan arus kas saat ini maupun masa depan yang muncul akibat penerapan retrospektif atas perubahan kebijakan akuntansi tersebut. Selanjutnya yaitu ada ketidakpraktisan, di mana secara prinsip perusahaan harus menerapkan perubahan kebijakan akuntansi secara retrospektif. Namun aturan tersebut itu dapat dikecualikan apabila ada kondisi yang membuat penerapannya tidak dapat dilakukan. Misalnya ketika perusahaan tidak dapat menghitung dampak perubahan tersebut secara memadai. Retrospektif ini juga tidak diperlukan jika penerapannya menuntut asumsi mengenai tujuan manajemen di masa lalu yang kini tidak dapat dipastikan. Pengecualian lain berlaku apabila perubahan tersebut membutuhkan estimasi penting yang secara praktis tidak dapat ditentukan dengan andal. Dengan demikian, perusahaan ini itu dapat diberi kelonggaran agar laporan keuangan tetap dapat disusun secara wajar meskipun penerapan retrospektif tidak memungkinkan. Selanjutnya ada perubahan estimasi akuntansi. Dalam perubahan estimasi akuntansi ini terdapat contoh estimasi akuntansi. Yang pertama yaitu menaksir jumlah piutang yang berpotensi tidak tertagih. Yang kedua yaitu mengukur tingkat keusangan pada persediaan. Yang ketiga yaitu menentukan umur ekonomis dan nilai sisa suatu aset. Yang keempat memperkirakan periode manfaat dari biaya yang ditangguhkan. Yang kelima yaitu mengestimasi kewajiban atas garansi dan pajak penghasilan. Yang keenam yaitu menghitung cadangan mineral yang masih dapat ditimbang. Yang ketujuh yaitu melakukan penyesuaian akibat perubahan metode penyusutan. Yang kedelapan yaitu menilai nilai pasar aset maupun liabilitas keuangan. Lalu dalam perubahan estimasi akuntansi ini terdapat pelaporan prospektif, di mana perubahan estimasi akuntansi ini harus disajikan secara prospektif karena dianggap sebagai penyesuaian yang wajar dalam proses pelaporan keuangan. Perlakuan prospektif ini berarti dampaknya hanya diakui pada periode saat perubahan terjadi apabila pengaruhnya tidak meluas ke periode lain. Namun jika perubahan tersebut memengaruhi periode sekarang sekaligus periode yang akan datang, maka penyesuaian harus dicatat pada keduanya. IASB menegaskan bahwa estimasi merupakan koreksi yang lazim terjadi sehingga penerapan secara retrospektif ini tidak diperkenankan.
Selanjutnya yaitu ada contoh perubahan estimasi, di mana ada PT Arcadia membeli peralatan seharga $510.000 yang ditaksir memiliki umur manfaat 10 tahun dengan nilai residu $10.000 pada akhir umurnya. Depresiasi sudah dicatat selama 7 tahun berdasarkan garis lurus. Pada 2010 tahun 8 ditetapkan bahwa taksiran umur manfaatnya seharusnya 15 tahun dengan taksiran nilai residu $5.000 pada akhir umurnya. Diminta untuk buatlah jurnal untuk membetulkan biaya depresiasi tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua yaitu hitunglah biaya depresiasi tahun 2010. Baik, untuk slide selanjutnya akan saya jelaskan tentang perubahan estimasi akuntansi. Nah, di sini kita menghitung depresiasinya. Yang pertama dari kos peralatan, ada pada soal yaitu sebesar $510.000 dan nilai residunya $10.000. Nah, dari situ kita kurangi untuk mengetahui nilai dasar depresiasi yang mana menghasilkan $500.000. Kemudian umur manfaatnya itu 10 tahun sehingga menghasilkan depresiasi $50.000 yang dimana dihitung pada tanggal perubahan estimasi. Kemudian untuk neracanya di sini ada aset tetap. Yang pertama peralatan sebesar $510.000 tadi yang ada pada soal. Kemudian akumulasi depresiasinya yang sudah diketahui tadi, 50.000 dikali 7 tahun yang menghasilkan $350.000. Sehingga nilai buku bersih atau NBB-nya tercatat sebesar $160.000. Baik, selanjutnya contoh perubahan estimasi. Nah, di sini ada bagaimana format untuk mengisi atau melengkapi pada perubahan estimasi. Jadi kita ada kolom nilai buku bersih, kemudian nilai buku jika ada, kemudian dasar depresiasi, kemudian dilanjutkan dengan umur manfaat sehingga menghasilkan depresiasi tahunan. Nah, kedua, kehitung biaya depresiasi pada soal kita disuruh menghitung. Yang kedua yaitu biaya depresiasi pada tahun 2010. Nah, untuk jurnalnya kita dari biaya depresiasi di debit dan akumulasi depresiasi yang sudah dihitung berada di kredit. Nah, selanjutnya yaitu perubahan estimasi akuntansi pada pengungkapan. Perusahaan harus mengungkapkan jenis dan jumlah perubahan estimasi akuntansi yang mempengaruhi periode bersangkutan atau diperkirakan akan berpengaruh pada periode-periode yang akan datang. Nah, perusahaan tidak perlu mengungkap perubahan estimasi akuntansi yang dilakukan sebagai bagian dari operasi normal, seperti cadangan kerugian piutang atau keuangan persediaan, kecuali perubahan tersebut material. Maka perlu perusahaan memberikan pengungkapan. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu koreksi kesalahan. Nah, apa saja sih jenis-jenis koreksi kesalahan itu? Yang pertama ada perubahan dari kebijakan akuntansi yang tidak berterima umum ke kebijakan akuntansi yang berterima umum. Kemudian yang kedua kesalahan matematis. Kemudian yang ketiga perubahan estimasi yang terjadi karena perusahaan tidak membuat estimasi dengan etiket yang baik. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah kesalahan tidak mengakui atau menangguhkan biaya atau pendapatan tertentu. Kemudian yang kelima adalah salah menggunakan fakta. Dan yang terakhir yang keenam adalah salah klasifikasi kos sebagai beban daripada aset dan sebaliknya. Nah, pada koreksi kesalahan itu juga semua kesalahan material itu harus dikoreksi dan mencatat koreksi kesalahan periode sebelumnya sebagai penyesuaian terhadap saldo awal laba ditahan periode bersangkutan. Kemudian koreksi semacam hal tersebut itu disebut penyesuaian periode sebelumnya. Nah, untuk laporan komparatif, perusahaan itu harus menyajikan kembali atau restate laporan sebelumnya yang dipengaruhi untuk mengoreksi kesalahan. Baik, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah ilustrasi untuk koreksi kesalahan. Nah, pada 2012, petugas pembukuan PT Selektro menemukan sebuah kesalahan. Pada 2011, perusahaan lupa mencatat biaya depresiasi sebesar €20.000 atas gedung yang baru selesai dibangun. Gedung tersebut merupakan salah satu satu-satunya aset yang didepresiasi milik PT Selektro. Nah, perusahaan secara benar memasukkan biaya depresiasi selama
SPT dan secara benar melaporkan utang pajak penghasilannya. Berikut laporan laba rugi dari PT Selektro tahun 2011 dengan dan tanpa kesalahan. Nah, untuk tanpa kesalahan net income ditemukan sebesar 48.000, sedangkan dengan kesalahan net income-nya sebesar 60.000 euro. Nah, berikut merupakan jurnal yang seharusnya dibuat dan yang sudah dibuat Selektro untuk mencatat biaya depresi dan pajak penghasilan. Nah, untuk entry jurnal pada without error atau tanpa error itu ditemukan sebesar 20.000 untuk depreciation expense-nya dan income tax expense sebesar 32.000. Nah, yang tanpa error dengan error itu ditemukan income tax expense-nya sebesar 40.000. Jadi untuk laba ditahan itu sebesar 12.000 dari 32.000 dikurangi 20.000. Lalu untuk pajak tangguhannya itu sebesar 8.000 di yang without error, karena itu tuh sudah benar 8.000, yang salah hanya untuk laba ditahan aja, seharusnya 12.000. Oke, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dikoreksi kesalahan, yaitu melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Jadi konsep dasar dari koreksi kesalahan ini itu kalau dalam akuntansi, perusahaan itu kan membuat kesalahan pencatatan di tahun sebelumnya. Contohnya lupa dalam mencatat depresiasi, maka perusahaan itu harus memperbaiki laporan keuangan itu dengan yang pertama dengan membuat jurnal koreksi di periode berjalan, yang kedua mengoreksi laba ditahan karena laba tahun-tahun sebelumnya itu akan berpengaruh, terus yang ketiga dengan menyajikan laporan yang sudah dikoreksi secara benar. Nah, yang pertama ada ilustrasi dari menyajikan jurnal yang seharusnya dibuat dan yang sudah dibuat Selektro untuk mencatat biaya depresiasi dan pajak penghasilan. Jadi yang harus dicatat itu harusnya depresiasi expense sebesar 20.000 dan akumulasi depresiasi sebesar 20.000, income tax expense sebesar 32.000 dan income tax payable sebesar 32.000. Nah, tapi yang dicatat perusahaan ini salah, yaitu yang pertama itu tidak ada pencatatan depresiasi, lalu income tax expense-nya ini 40.000 dan deferred tax liability-nya ini adalah 8.000 serta income tax payable-nya ini adalah 32.000. Nah, jadi depresiasi 20.000 itu tidak dicatat, yang mengakibatkan beban depresiasi ini kurang, yang artinya laba itu lebih besar dari yang seharusnya, dan pajak tanggungannya itu juga keliru. Nah, jadi untuk jurnal koreksi di tahun 2012 yaitu laba ditahan sebesar 12.000, utang pajak tangguhan itu sebesar 8.000 pada akumulasi depresiasi gedung 20.000. Nah, kenapa sih laba ditahannya itu 12.000? Karena depresiasi ini 20.000 itu kena pajak 40%, jadi 8.000 pajak tangguhan. Nah, efeknya itu ke laba 12.000. Lalu juga ada contoh dari laporan satu periode yang dimisalkan PT Selektro memiliki saldo awal laba itu ditahan pada 1 Januari 2012 sebesar 350.000 dolar. Nah, perusahaan itu melaporkan laba bersih sebesar 400.000 dolar pada tahun 2012. Nah, untuk ilustrasi dari tabel tersebut, jadi laba ditahan awalnya itu sebesar 350.000 dolar, serta ada koreksi depresiasi sebesar 20.000 dolar. Nah, pengurangan pajaknya sebesar 40% itu 8.000 dolar. Lalu laba ditahan yang disesuaikan itu yaitu dengan mengurangkan 350.000 dolar dikurangi dengan 12.000 dolar, yang hasilnya adalah laba ditahannya itu adalah 338.000 dolar. Lalu ditambahkan dengan laba bersih tahun 2012 yaitu 338.000 dolar, itu ditambah dengan 400 dolar, yang hasilnya adalah 738.000 dolar. Itu adalah laba ditahan akhir. Selanjutnya ini laporan komparatif, yaitu yang dimana
Jika laporan keuangan itu menampilkan beberapa tahun, maka perusahaan itu harus mengoreksi atau melakukan penyesuaian untuk mengkoreksi jumlah semua akun yang dipengaruhi yang dilaporkan dalam laporan untuk semua periode yang dilaporkan. Jadi intinya perusahaan itu akan mengkoreksi semua akun yang salah pada setiap periode yang terkait. Terus yang kedua, dengan menyajikan kembali data yang benar untuk setiap tahun yang dilaporkan. Jadi perusahaan itu menyajikan data tahun lalu yang sudah diperbaiki. Terus yang ketiga, yaitu dengan menyajikan semua catch up adjustment sebagai penyesuaian periode sebelumnya terhadap laba ditahan untuk periode paling awal yang dilaporkan. Jadi semua koreksi di masa lalu itu akan dicatat sebagai catch up adjustment ke laba ditahan pada periode paling awal yang akan ditampilkan. Oke, selanjutnya ada contoh dari kasus PT Woods, yaitu mereka melampirkan laporan laba ditahan di tahun 2010. Untuk saldo 1 Januari dari PT Woods itu sebesar 1.050.000, untuk laba bersihnya yaitu sebesar 360.000 dan dividennya sebesar 300.000. Nah, hasil dari laba ditahan akhir atau saldo di tanggal 31 Desember itu sebesar 1.110.000. Nah, jadi ada kesalahan dari PT Woods sendiri dalam pencatatan laporan laba ditahan. Jadi yang pertama, kesalahan di tahun 2009 yaitu persediaan di tahun 2009 ini lebih saji sebesar $62.500. Nah, kalau persediaannya saji atau lebih saji, maka HPP-nya itu akan terlalu rendah dan laba di tahun 2009 itu akan terlalu tinggi. Nah, dampaknya ke laba ditahan itu, maka kesalahannya itu akan meningkatkan laba di tahun 2009 sebesar 62.500. Dan untuk pajaknya itu meningkat 20%, jadi 12.500. Untuk efek bersih ke laba ditahannya yaitu dari 62.500 dikurangi dengan 12.900 jadi $50.000. Nah, karena laba 2009 itu terlalu tinggi, maka laba itu ditahan di tahun 2010 itu harus dikurangi dengan $50.000 tadi. Nah, selanjutnya ada perbaikan dari laporan laba ditahan dari PT Woods untuk tahun yang berakhir di tanggal 31 Desember tahun 2010. Jadi laba ditahan di tanggal 1 Januari sebelum dikoreksinya itu adalah 1.050.000. Untuk koreksi kesalahan di tahun 2009 setelah pajak itu sebesar 50.000. Untuk laba ditahan di tanggal 1 Januari setelah koreksi itu sebesar 1 juta, dan untuk laba bersihnya itu sebesar 360.000. Untuk dividennya sendiri adalah 300.000, maka laba ditahannya di tanggal 31 Desember itu sebesar 1.060.000. Sekian presentasi dari saya, apabila ada kurang atau lebihnya mohon maaf. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazila Salfamida dari NPM 367. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai materi motivasi perubahan metode akuntansi. Jadi perusahaan itu kadang memilih atau mengubah metode akuntansi tertentu karena beberapa alasan ekonomi. Yang pertama itu ada biaya politik. Jadi perusahaan ingin mengurangi sorotan pemerintah atau publik, misalnya dengan menampilkan laba yang tidak terlalu tinggi. Yang kedua ada struktur modal. Jadi pemilihan metode akuntansi ini dapat mempengaruhi rasio keuangan sehingga membantu perusahaan memenuhi syarat dalam perjanjian utangnya. Yang ketiga ada pembayaran bonus. Manajer mungkin memilih metode akuntansi yang meningkatkan laba agar bonus mereka juga meningkat. Dan yang terakhir ada peralatan laba. Jadi perusahaan ingin menampilkan laba yang stabil dari tahun ke tahun agar terlihat lebih baik di mata investor. Jadi intinya perubahan metode akuntansi ini sering dilakukan untuk tujuan ekonomi dan strategis, bukan hanya alasan teknis akuntansi. Nah, selanjutnya ada analisis kesalahan. Jadi perusahaan harus menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama itu ada apakah jenis kesalahan yang terjadi, yang kedua ada apakah jurnal yang diperlukan untuk mengkoreksi kesalahan, dan yang terakhir ada pertanyaan setelah menemukan kesalahan bagaimana laporan keuangan disajikan kembali. Jadi perusahaan memperlakukan sebagai penyesuaian periode sebelumnya dan melaporkannya pada periode sebagai penyesuaian terhadap saldo awal laba ditahan. Selanjutnya ada kesalahan laporan posisi keuangan.
Jadi kesalahan laporan posisi keuangan itu hanya mengaruhi penyajian akun aset, kewajiban, atau ekuitas pemegang saham. Kesalahan tahun ini itu mereklasifikasi suatu pos ke posisi yang seharusnya. Nah, kesalahan tahun sebelumnya itu menyajikan kembali laporan posisi keuangan tahun sebelumnya untuk tujuan perbandingan. Jadi, klasifikasi pendapatan dan biaya yang tidak tepat pada kesalahan tahun ini itu mereklasifikasi pos ke posisi yang seharusnya. Dan kesalahan tahun sebelumnya itu menyajikan kembali laporan laba rugi tahun sebelumnya untuk tujuan perbandingan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang disengaja atau tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya mengenai kesalahan neraca dan laporan laba rugi, di mana yang pertama ada kesalahan saling menuntut. Kesalahan saling menuntut itu adalah dua kesalahan yang secara total saling menghapus pengaruhnya dalam dua periode pelaporan. Jika perusahaan itu sudah menutup pembukuan, maka perlakuan koreksinya tergantung apakah efek kesalahan itu benar-benar saling meniadakan atau tidak. Bila keduanya itu sudah saling menutup, maka tidak diperlukan jurnal koreksi karena dampak kumulatifnya itu sudah hilang. Sebaliknya, jika kesalahan itu belum saling menutup, maka perusahaan itu harus membuat jurnal untuk menyesuaikan saldo laba ditahan pada periode sekarang, sehingga posisi ekuitas itu menunjukkan angka yang seharusnya. Walaupun jurnal itu tidak selalu diperlukan, laporan keuangan periode sebelumnya itu tetap harus disajikan ulang agar informasi komparatif lebih akurat dan konsisten. Yang kedua ada kesalahan saling menutup, di mana kesalahan jenis ini juga akan tertutup dalam dua periode, namun perlakuannya itu berbeda ketika pembukuan belum ditutup. Jadi jika kesalahan sudah saling menutup, maka perusahaan perlu membuat jurnal koreksi baik untuk memperbaiki periode terkait maupun untuk menyesuaikan saldo awal laba ditahan. Jika kesalahan belum saling menutup, maka penyesuaiannya itu cukup dilakukan pada saldo awal laba ditahan saja tanpa mempengaruhi laba rugi periode berjalan. Jadi tujuan dari perlakuan ini adalah memastikan bahwa laporan keuangan itu mencerminkan angka yang benar sebelum proses penutupan dilakukan dan menjaga konsistensi laporan komparatif. Yang ketiga ada kesalahan tidak saling menutup, di mana kesalahan yang tidak saling menutup adalah kesalahan yang pengaruhnya itu tidak hilang dengan sendirinya dan akan tetap terbawa pada periode berikutnya jika tidak dikoreksi. Karena kesalahan seperti ini terus mempengaruhi posisi keuangan, maka perusahaan itu harus membuat jurnal koreksi tanpa memandang apakah pembukuan itu sudah ditutup atau belum. Koreksi itu diperlukan agar nilai aset, liabilitas, pendapatan, beban, dan ekuitas itu kembali menunjukkan jumlah yang benar sesuai dengan prinsip akuntansi. Selanjutnya ada contoh analisis kesalahan saat pembukaannya itu belum ditutup, di mana dalam PowerPoint disajikan tabel neraca saldo dari PT Dickinson pada 31 Desember. Yang pertama yaitu ada perlengkapan, di mana saldo buku kan menunjukkan perlengkapan sebesar $2.500, tapi hasil perhitungan fisik tersisa $1.100. Artinya perlengkapan sebesar $1.400 itu harus dijurnal. Jurnalnya yaitu supplies expense pada supplies sebesar $1.400. Lalu yang kedua ada utang gaji dan upah, di mana utang seharusnya adalah $4.400, tapi baru dicatat $1.500. Sehingga selisihnya yaitu $2.900 akan dicatat pada akun salaries and wages expense pada accrued salaries and wages sebesar $2.900. Yang ketiga ada piutang bunga, di mana piutang bunga yang benar itu adalah $4.350, sedangkan yang tercatat adalah $5.100. Selisihnya yaitu $7.500 akan dicatat yaitu jurnalnya interest revenue pada interest receivable sebesar $750. Lalu yang keempat ada asuransi dibayar di muka, di mana dari total $90.000 bagian yang masih berlaku adalah $65.000. Artinya $25.000 itu merupakan beban periode ini dan perlu dipindahkan ke akun prabayar. Jadi jurnalnya itu adalah insurance expense pada prepaid insurance sebesar $25.000. Lalu yang kelima ada pendapatan sewa, di mana diketahui bahwa kas yang diterima sebesar $24.000 untuk 2 tahun sewa. Lalu pendapatan yang layak diakui tahun ini adalah $12.000, sehingga sisanya yaitu dicatat sebagai liabilitas. Jadi jurnalnya adalah rental income pada unearned rent sebesar $12.000.
Lalu yang keenam ada depresiasi, di mana depresiasi yang benar adalah $50.000, tapi baru dicatat $5.000, sehingga kekurangannya $45.000 harus diakui sebagai beban tambahan. Jadi jurnalnya adalah depreciation expense pada accumulated depreciation sebesar $45.000.